time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami sakramen baptis, sakramen pertama yang membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih berkat dan pertolongan kepada kami sedari pagi tadi hingga sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berkatilah kami dalam katekesi ini supaya berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada di antara kita yang masih ingat kapan kita dibaptis? Nah, baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadikan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Baptisan bukan hanya sekedar upacara, tetapi sebuah rahmat yang membawa kita kepada kehidupan baru dalam Allah. Yesus sendiri menegaskan dalam Matius bab 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah jawaban kita atas panggilan Allah untuk hidup dalam iman. Simbol dan makna baptis. Dalam upacara baptisan ada beberapa tanda atau simbol makna yang memiliki makna tersebut. Yang pertama adalah air. Air melambangkan penyucian dari dosa dan kehidupan baru dalam Roh Kudus. Yang kedua, minyak krisma. Minyak krisma adalah menunjukkan bahwa kita diurapi dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, lilin. Lilin melambangkan terang Kristus yang menerangi jalan hidup kita. Keempat, pakaian putih. Pakaian putih melambangkan kemurnian dan awal yang baru dalam iman. Dengan demikian, menerima baptis, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa asal, tapi juga dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Banyak yang bertanya-tanya, apakah baptisan itu perlu untuk keselamatan? Dalam Markus bab 16 ayat 16, Yesus berkata, siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Namun, dalam gereja juga mengajarkan bahwa Allah dapat menyelamatkan mereka yang memiliki kerinduan untuk dibaptis atau mereka yang menyerahkan nyawanya demi iman atau baptisan darah. Namun, gereja juga mengajarkan bahwa Allah dapat menyelamatkan mereka yang memiliki kerinduan untuk dibaptis atau mereka yang menyerahkan nyawanya demi iman atau baptisan darah. Saudara-saudari, baptisan bukan hanya sekedar tanda awal kehidupan Kristen, tapi juga komitmen untuk hidup sebagai murid Kristus. Kita dipanggil untuk pertama, menjaga kesucian hidup dalam kasih dan menjauhi dosa. Yang kedua, menjadi saksi iman, menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, rajin berdoa dan berpartisipasi dalam kehidupan gereja, mengikuti Ekaristi, menerima sakramen lain, dan melayani sesama. Baptisan bukan hanya sekedar tradisi, tapi awal perjalanan menuju keselamatan. Marilah kita merenungkan kembali janji baptis kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, terlebih-lebih dalam
katekese ini. Semoga kami mampu mengenalmu dan tetap setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Every time we walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy. Saudara-saudari, setiap kali kita mengikuti misa, kita merayakan Ekaristi, kita merayakan sakramen Ekaristi, tapi apakah kita sungguh memahami maknanya? Ekaristi adalah perjamuan kudus yang Yesus sendiri tetapkan pada perjamuan terakhir dalam Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Saat kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya mengenangkan pengorbanan Kristus, tetapi kita sungguh menerima tubuh dan darahnya. Makna dan kuasa sakramen Ekaristi. Ekaristi yang pertama, kenangan akan pengorbanan Kristus, kita mengingat dan menghadirkan kembali karya keselamatannya. Kedua, kehadirannya nyata. Kristus, Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan. Yang ketiga, sumber kekuatan rohani. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengannya dan dikuatkan dalam iman. Yang keempat, persekutuan gereja. Melalui Ekaristi, kita semua menjadi satu tubuh dalam Kristus. Katekismus Gereja Katolik KGK 1324 mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Artinya, seluruh kehidupan kita sebagai orang Katolik mengalir dari dan menuju Ekaristi. Nah, bagaimana kita menghargai Ekaristi? Saudara-saudari, bagaimana sikap kita terhadap Ekaristi? Apakah kita datang ke misa hanya sebagai kebiasaan atau benar-benar ingin bertemu dengan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan memahami sakramen Krisma. Hari ini kita memahami sakramen Krisma, yang juga disebut sakramen penguatan. Krisma adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi baptisan. Krisma adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi bersama baptis dan Ekaristi. Melalui sakramen ini, kita diteguhkan oleh Roh Kudus untuk semakin kuat dalam iman dan menjadi saksi Kristus di dunia. Apa yang terjadi dalam sakramen Krisma? Dalam upacara Krisma, uskup mengoleskan minyak Krisma di hadahi penerimaan sambil berkata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Ritus ini melambangkan pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami para rasul pada hari Pentakosta. Kisah para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4 bisa kita lihat. Nah, manfaat dari sakramen Krisma ini pertama, menguatkan rahmat baptisan dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, memberikan Roh Kudus secara khusus agar kita semakin teguh dalam iman. Yang ketiga, menjadikan kita saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah 7 karunia-Nya: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Allah. Siapa yang dapat menerima sakramen Krisma?
sudah dibaptis dalam gereja Katolik, berusia cukup dewasa untuk memahami makna iman. Siapa yang dapat menerima sakramen Krisma sudah dibaptis dalam gereja Katolik, berusia cukup dewasa untuk memahami makna iman, sudah menerima pengajaran iman, dan dalam keadaan rahmat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan dari sakramen Krisma ini adalah tahapan pendewasaan iman yang membuat kita semakin berani menjadi saksi Kristus. Marilah kita merenungkan lagi tentang sakramen Krisma kita. Apa kita sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam hidup kita atau menerima Roh Kudus yang turun dari Allah. Terima kasih, semoga Tuhan menolong kita. Amin. Saat kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya mengenangkan pengorbanan Kristus, tetapi kita sungguh menerima tubuh dan darahnya. Makna dan kuasa sakramen Ekaristi. Ekaristi yang pertama, kenangan akan pengorbanan Kristus, kita mengingat dan menghadirkan kembali karya keselamatannya. Kedua, kehadirannya nyata, Kristus. Yesus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan. Yang ketiga, sumber kekuatan rohani. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengannya dan dikuatkan dalam iman. Yang keempat, persekutuan gereja. Melalui Ekaristi, kita semua menjadi satu tubuh dalam Kristus. Katekismus Gereja Katolik KGK 1324 mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Artinya, seluruh kehidupan kita sebagai orang Katolik mengalir dari dan menuju Ekaristi. Nah, bagaimana kita menghargai Ekaristi? Saudara-saudari, bagaimana sikap kita terhadap Ekaristi? Apakah kita datang ke misa hanya sebagai kebiasaan atau benar-benar ingin bertemu dengan Yesus? Umat menghargai Ekaristi dengan benar, kita harus pertama menyiapkan hati dengan baik, datang ke misa dengan hati yang bersih, bahkan menerima sakramen toba jika diperlukan. Kedua, mengikuti misa dengan penuh perhatian dan devosi. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi benar-benar berdoa dan menyatukan diri dalam perayaan. Datang menyiapkan hati dengan baik, datang ke misa dengan hati yang bersih, bahkan menerima sakramen toba jika diperlukan. Kedua, mengikuti misa dengan penuh perhatian dan devosi. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi benar-benar berdoa dan menyatukan diri dalam perayaan. Ketiga, menyambut komuni dengan hormat dan iman. Menyadari bahwa kita menerima Yesus sendiri, bukan sekedar roti biasa. Yang keempat, menghidupi Ekaristi dan kehidupan sehari-hari. Mengasihi sesama, melayani, dan menjadi saksi Kristus. Nah, saudara-saudari, sakramen Ekaristi adalah hadiah terbesar dari Yesus bagi kita. Melalui Ekaristi, kita mengalami kasih-Nya yang sempurna dan dipersatukan dengannya. Marilah kita mengakhiri katekesi ini dengan doa singkat. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, terlebih-lebih dalam katekese ini. Semoga kami mampu mengenal-Mu dan tetap setia kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan memahami sakramen Krisma yang juga disebut sakramen penguatan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen Krisma adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi bersama baptis dan ekaristi. Melalui sakramen ini, kita diteguhkan oleh Roh Kudus untuk semakin kuat dalam iman dan menjadi saksi Kristus di dunia. Apa yang terjadi dalam sakramen Krisma? Dalam upacara Krisma, uskup mengoleskan minyak Krisma di dahi penerima sambil berkata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Ritus ini melambangkan pencurahan Roh Kudus seperti yang dialami para rasul pada hari Pentakosta. Dapat kita lihat dari kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara-saudara yang terkasih, manfaat Krisma adalah pertama, menguatkan rahmat baptis dan hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, memberikan Roh Kudus secara khusus agar kita semakin teguh dalam iman. Ketiga, menjadikan kita saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah tujuan karunia-Nya, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasa, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Allah. Nah, saudara-saudari, siapa yang dapat menerima sakramen Krisma? Yang sudah menerima sakramen Krisma adalah sudah dibaptis dalam gereja Katolik, berusia cukup dewasa untuk memahami makna iman. Sesudah menerima pengajaran iman dan dalam keadaan rahmat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan dari sakramen Krisma adalah tahapan pendewasaan iman yang membuat kita semakin berani menjadi saksi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan dari sakramen Krisma adalah sakramen Krisma adalah tahapan pendewasaan iman yang membuat kita semakin berani menjadi saksi Kristus. Semoga Tuhan menolong kita.